Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Amrinasari, NPM 181600. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 halaman 15 tentang hakikat ruang lingkup dan manfaat penelitian pendidikan. Untuk poin A, penelitian dan metode ilmiah. Untuk arti penelitian itu dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data dan atau menganalisis data informasi yang secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang sah. Jadi tahapan itu ada beberapa tahapan. Yang satu itu mengenali dan menentukan masalah yang akan diteliti. Jadi kita harus mengenali masalah apa yang akan kita teliti. Terus mengkaji teori. Yang ketiga itu mengajukan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Jadi kita harus mengajukan pertanyaan yang akan kita teliti itu. Terus nomor 4 itu membuat desain untuk penelitian, Kak. Nomor 5 itu mengumpulkan data dengan menggunakan prosedur dan mengacu pada desain penelitian. Nomor 6 itu menganalisis data. Nomor 7 itu mengintervensikan data dan menarik kesimpulan. Lanjut ke poin B, itu hasil penelitian sebagai pengetahuan ilmiah. Di sini ada 4 karakteristik hasil penelitian sebagai pengetahuan ilmiah yang harus kita ketahui. Yang ke-1 itu objektif, yang kedua itu bahasa harus jelas, yang ketiga itu dapat diverifikasi, yang keempat itu empirik. Untuk penjelasan tentang objektif itu mengacu kepada prosedur pengumpulan data dan analisis sehingga si peneliti itu tidak mengintervensikan hasil penelitian secara salah. Kedua itu kejelasan atau akurasi merupakan aspek kedua yang perlu diperhatikan dalam penelitian itu. Bahasa harus jelas dan tidak ditunjukkan untuk membingungkan pembaca, namun justru harus jelas dan tepat agar maksud dari penelitian yang kita teliti itu tersampai jelas kepada orang-orang yang membaca penelitian tersebut. Yang ketiga itu ada dapat diverifikasi. Dapat diverifikasi itu yaitu keterbukaan kepada bersifat terbuka dan dapat ditindaklanjuti baik dalam penelitian ulang atau penelitian lain. Diverifikasi di sini berarti segala informasi dalam penelitian tersebut terbuka bagi publik untuk direplikasi. Terus yang keempat itu empirik. Maksudnya pendekatan empirik ini seringkali sesuatu yang dianggap benar apabila sesuatu berjalan dengan baik. Jadi mereka tidak mempertanyakan lagi tentang kebenaran penelitian itu karena mereka menganggapnya penelitian itu sudah benar. Karena penelitian itu yang kita tahu itu mengumpulkan sumber atau data. Jadi dalam penelitian yang dimaksud dengan bukti adalah data atau sumber. Data di sini adalah data empiris, jadi bukan data fiktif. Jadi keempat karakteristik itu yang saya jelaskan tadi itu
harus ada dalam penelitian yang kita lakukan. Yang C itu hubungan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Hubungan ilmu pengetahuan dan penelitian, mempunyai hubungan yang sangat erat dengan penelitian atau kajian. Pengetahuan dapat maju dan berkembang karena adanya penelitian, sedangkan cara-cara penelitian dapat berkembang dengan adanya pengetahuan yang ada. Ilmu pengetahuan dan penelitian itu mempunyai hubungan yang sangat erat, di mana proses antara hubungan ilmu pengetahuan dan penelitian itu harus saling berjalin. Dengan demikian dapat dilihat bahwa ilmu pengetahuan dan penelitian itu merupakan dua fenomena yang terikat satu sama lain dalam proses berkesinambungan yang disebut dengan proses ilmu atau proses kegiatan ilmiah. Baiklah, saya lanjut menjelaskan materi bab 4 tentang penelitian pendidikan. Poin A itu ada ruang lingkup penelitian pendidikan. Ruang lingkup penelitian pendidikan itu sangatlah luas karena pendidikan sendiri merupakan bidang kajian yang terkait dengan beberapa disiplin ilmu lain seperti psikologi, sosiologi, antropologi, politik, dan ekonomi. Jadi untuk mengkaji ruang lingkup penelitian pendidikan ini, karena banyak sekali bidang yang terkait, kita harus meneliti pendekatan apa yang harus dipakai dalam penelitian ilmu pendidikan. Contohnya itu ilmu psikologi yang digunakan untuk uji pengukuran berbagai aspek belajar mengajar. Itu ada keterbatasan penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan ini kan sangat luas. Dalam beberapa hal penelitian pendidikan ini mempunyai keterbatasan yang perlu disadari oleh peneliti. Masalah pendidikan misalnya merupakan pembatasan karena fenomena ini muncul dalam penelitian pendidikan, merupakan dampak interaksi antara pelaku yang ada di dalam dunia pendidikan itu sendiri, atau dalam hal ini adalah orang tua, siswa, guru, dan masyarakat. Untuk poin C itu fungsi penelitian pendidikan. Fungsi penelitian pendidikan itu dapat dilihat dari dua aspek, yaitu sudut pandang perkembangan teori dan sudut pandang praktik atau penyelenggaraan pendidikan. Untuk sudut pandang teori, kita bisa melihat teori-teori yang sudah diuraikan oleh para ahli. Kemudian untuk sudut pandang praktek, kita bisa melihat atau mengumpulkan data saat berlangsungnya penelitian yang kita buat, seperti di lingkungan sekolah kita meneliti siswa kita. Nah, kita bisa melihat secara prakteknya. Yaitu manfaat penelitian pendidikan. Manfaat penelitian pendidikan itu sangat penting dalam pendidikan, karena kita sebagai seorang guru bisa mengetahui permasalahan apa yang terjadi kepada murid-murid yang kita ajar. Macam-macam pendidikan dan ilmu pendidikan. Yang pertama itu menurut penggunaannya, terus menurut metodenya, menurut jenis data dan analisisnya, menurut tingkat kedalaman analisis data penelitian, menurut tingkat eksperimentasi atau penjelasan. Yang ketujuh itu menurut tempat penelitiannya.